materi IPA kelas 8 semester 2. Harmoni dalam keberagaman. Pertemuan ini kita akan masih membahas tentang pemantulan cahaya. Yang bagian kedua ini tentang cermin cekung dan cermin cembung. Ya, kita akan belajari bersama-sama apa itu cermin cekung dan apa itu cermin cembung, bagaimana sifat-sifat bayangannya dan sebagainya, ya. Cermin lengkung. Nah, cermin lengkung adalah cermin yang permukaan pantulnya melengkung seperti permukaan bola, ya. Nah, dibedakan atas cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung disebut konvergen, cermin cembung disebut divergen. Ya, konvergen berarti mengumpulkan sinar. Ya, kalau divergen itu menyebarkan sinar, ya. Nah, kita lihat pertama-tama cermin cekung. Ya, ini sifatnya konvergen. Ya, mengumpulkan sinar di satu titik yang disebut fokus, ya, titik F. Ya, itu ya. Jadi kalau ada sinar sejajar, kita tembakkan ke cermin cekung, maka sinar pantulnya akan mengumpul di satu titik. Nah, titik itu disebut titik api atau fokus. Ya, itu ya, kalau kamu lihat di gambar seperti itu, ya. Sinar-sinar yang ditembakkan ke cermin cekung, ya, itu ada banyak sekali, ya. Nah, dari yang banyak itu ada sinar-sinar istimewa yang selalu tetap, ya, memantulnya kemana. Nah, sinar-sinar istimewa itu ada 3. Yang pertama, kamu lihat gambarnya, sinar yang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik F, titik fokus. Ya, itu gambar yang kiri bawah, ya. Nah, sinar yang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama, itu gambar yang tengah, ya. Itu dipantulkan sejajar sumbu utama. Terus yang ketiga, sinar yang melalui pusat P, ya, jadi itu pusat lingkaran cermin, ya, itu dipantulkan lewat P lagi. Ya, jadi cuma satu garis saja, ya. Sekarang kita lihat cermin cembung. Cermin cembung itu cermin yang bersifat divergen, menyebarkan sinar. Ya, kamu lihat gambarnya di situ, ya. Jadi kalau ada sinar sejajar, kita tembakkan ke cermin cembung, ya, maka sinar pantulnya akan menyebar, tetapi menyebarnya nggak sembarangan. Kalau kamu perhatikan, ya, kalau kita perpanjang, ya, titik-titik sebaran sinar pantulnya, itu akan menghubung ke satu titik, bertemu di satu titik, yaitu titik fokus dari cermin cembung. Ya, jadi titik fokus di cermin cembung ada di belakang cermin. Ya, kalau tadi cermin cekung ada di depan. Ya. Kita lihat sekarang sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Cermin cembung juga punya sinar-sinar istimewa, ada 3. Ya, yang pertama, ya, kamu perhatikan gambarnya yang di bagian kiri, ya, sinar sejajar sumbu utama dipantulkan, dan kalau pantulannya kita perpanjang, ternyata itu berasal dari fokus. Terus yang tengah, yang B, sinar yang menuju fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang menuju fokus, ya, jadi menuju fokus, tapi tidak pernah sampai, keburu dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sebelah kanan, sinar yang menuju P, pusat lingkaran cermin, ya, dipantulkan seolah dari P, tetap satu garis juga, ya. Nah, ini adalah, ya, sifat bayangan dari cermin cekung, ya. Gunakan ini namanya dalil esbah. Ya, jadi cermin cekung itu dibagi menjadi 4 ruang. Ruang 1 antara cermin sampai F, ruang 2 dari F sampai M atau tadi P, ya, ruang 3 dari M ke belakang, ruang 4 itu di belakang cermin. Ya, maka ya, sifat bayangannya seperti itu. Kalau bendanya ruang 1, bayangannya ruang 4. Ya, sifat bayangannya seperti itu dan seterusnya, ya. Nah, sekarang kita lihat cermin cembung. Nah, cermin cembung ini
ya, ruangnya juga sama dengan cermin cekung, cuma bedanya ya, ruang 4-nya yang ada di depan cermin. Berarti ruang 4-nya yang ruang nyata. Ya, ruang 1, ruang 2, ruang 3 ada di belakang cermin ya, lihat gambarnya. Ya, maka pembentukan bayangannya ya, kalau benda ruang 1, bayang ruang 4 dan seterusnya masih tetap menggunakan ya rumusan jumlah ruangnya harus jumlah 5. Sifat bayangannya kamu bisa lihat di situ. Ya, ini kamu perhatikan ya, kamu perhatikan baik-baik ya. Rumus untuk cermin lengkung ya, itu rumus untuk cermin baik cermin cekung maupun cermin jembung sama rumusnya. Ya, rumusnya ada 3. Yang pertama, F sama dengan setengah dari jari-jari. Berarti jarak fokus, jarak titik F ke cermin itu sama dengan setengah dari jari-jari cermin. Terus rumus yang kedua, 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. Ya, di mana F itu fokus, SO itu jarak benda ke cermin, SI itu jarak bayangan ke cermin. Dan yang terakhir rumusnya M sama dengan HI per HO sama dengan SI per SO. Ya, ada harga mutlak kalau SI-nya atau SO-nya negatif. Ya. Nah, perbesaran bayangan ya, M itu perbesaran bayangan. HO tinggi benda, HI tinggi bayangan. Ya, itu adalah rumus untuk cermin lengkung ya. Kita akan lihat penggunaannya satu persatu. Ya, sekarang kita lihat untuk cermin cekung dulu. Ya, ada kata-kata penting. Penting untuk kita ingat yaitu fokus cermin cekung positif. Kenapa? Karena fokusnya, titik fokusnya ada di depan cermin. Berarti positif. Nah, terus jarak benda kalau di depan cermin itu nyata ya, positif. Kalau di belakang cermin negatif, sama juga dengan bayangan. Ya, itu penting untuk diingat. Oke? Nah, ini contoh soalnya. Benda diletakkan 30 cm di depan cermin cekung. Berarti dia SO-nya 30 cm. Yang berjari-jari 20 cm, berarti R-nya 20 cm. Berarti cari F-nya setengah dari R, ya. Hitunglah jarak bayangan SI dan perbesaran bayangan M. Ya, kita akan lihat sama-sama penyelesaiannya. Penyelesaiannya diketahui SO-nya 30 cm, R-nya 20 cm. Berarti F-nya 10 cm. Ditanyakan SI dan M. Maka yang pertama kita cari dulu SI-nya ya. 1/F sama 1/SO tambah 1/SI. Masukkan angkanya ya, F-nya positif berarti 1/10, 1/20 tambah 1/SI, maka SI-nya 20 cm. M itu SI per SO, karena dua-duanya positif kita tidak perlu gunakan harga mutlak ya, 20/30, maka perbesaran bayangannya 2/3 kali bendanya ya. Kalau ini untuk cermin cembung. Penting, fokus cermin cembung negatif. Kenapa? Karena titik fokus pada cermin cembung itu ada di belakang cermin. Ya, berarti negatif. Nah, kalau jarak benda, jarak bayangan sama ya seperti cermin cekung. Kalau nyata atau di depan cermin positif, kalau maya atau di belakang cermin, dia negatif. Ya, itu kamu harus ingat baik-baik ya. Nah, ini contoh soalnya. Benda diletakkan 30 cm di depan cermin cembung, berarti di SO-nya 30 cm. Jari-jari cermin cembung 20 cm, berarti jangan lupa fokusnya tetap negatif ya. Walaupun sini tulis jari-jarinya positif ya, karena cermin cembung harus negatif. Hitunglah jarak bayangan SI dan perbesaran bayangan M. Ya, kita akan sama-sama lihat penyelesaiannya. Penyelesaiannya diketahui SO-nya 30 cm karena dia di depan cermin. Nah, R-nya masukkan dulu tanda negatif 20 boleh, supaya kita ingat fokusnya negatif 10 cm. Tanyakan SI dan M. Maka kita gunakan rumus 1/F sama 1/SO tambah 1/SI. Ya, kalau dia negatif, masukkan tanda negatifnya. Jadi min 1/10 sama dengan 1/20 tambah 1/SI. Maka 1/SI sama dengan min
3/20, SI-nya min 6,67 cm. Maka perbesaran bayangannya M. Nah, ini kita pakai harga mutlak. Kenapa? Karena SI-nya negatif. Ya, harga mutlak dari SI per SO. Ya, maka M-nya 2/9 kali. Ya, itu penyelesaiannya. Oke? Apa yang kita pelajari? Yang pertama, cermin lengkung terdiri dari cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar dan memiliki nilai fokus positif, sedangkan cermin cembung bersifat menyebarkan sinar dan memiliki nilai fokus negatif. Ya, itu yang kita pelajari. Tentunya dengan rumus untuk menghitung jarak bayangan dan perbesaran bayangan. Ya. Tiba kita pada eksplorasi mandiri. Nah, ini ada soal hitungan 2. Yang pertama, tentang cermin cekung. Ya, cermin cekung dengan jarak fokus 20 cm menghasilkan bayangan yang berjarak 10 cm di dalam cermin. Di dalam cermin itu maksudnya di belakang cermin ya. Berarti maya ini ya, bayangannya maya ya. Tentukan perbesaran bayangannya ya. Tugas yang kedua ini tentang cermin cembung. Ya, berarti jangan lupa fokusnya negatif ya. Benda berada 8 cm di depan cermin cembung yang jari-jarinya 8 cm juga. Tapi dia negatif, berarti dia di dalam cermin, ya di belakang cermin. Tentukan jarak antara benda dan bayangan yang terbentuk. Ya, jangan lupa yang negatif yang mana, yang positif yang mana. Ya, oke. Yuk, dikerjakan. Ya, hati-hati, jangan sampai salah menghitung, jangan sampai salah tanda positif dan negatif. Ya, semangat belajar, oke? Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!